Fakultas Hukum. Ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita kehadiran tamu dari pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing, yang pertama Bapak Mawardi M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aidi Habibi, Wakil Ketua 3 DPR Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Anjir, anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukoto, sarjana hukum dan master sains, dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, Unsurya, Jakarta. Bapak pimpinan Dewan yang kami hormati, pertama-tama kami dari Unsurya menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Semoga masyarakat di sana diberikan kekuatan untuk dan tawakal ya, sebagai pemerintahan daerah dengan ciri khas Islamnya. Terakhir kondisinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima kami dari DPRD Kabupaten Aceh Utara. Terakhir kali sampai saat ini dalam tahap pemulihan kita sudah mencapai pada tatanan tahapan Untara dan Untap. Untara sudah hampir selesai 100%. Untap sedang sebagian sudah selesai, sebagian masih dalam tahap lanjutan. Dan sampai saat ini kondisi yang masih belum tersentuh yaitu di sektor pertanian, yaitu ada sekitar 8 ribuan atau 14 ribuan hektar tanah sawah yang rusak berat yang masih dalam tahapan perencanaan pemulihan. Tindak lanjut dari itu masih belum dilaksanakan, dan juga pembenahan beberapa infrastruktur irigasi. Selebihnya terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, yang beberapa jembatan yang memang terbawa arus sudah dibuat dengan jembatan darurat, dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua instansi pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo yang sigap, pemerintah Aceh, Mualim, dan Bapak Bupati, Ayahwa, dan unsur TNI Polri yang mereka juga selalu aktif, dan elemen masyarakat lain, lembaga yang terus bahu-membahu menangani bencana, baik pasca bencana maupun pada saat bencana. Ini yang sangat luar biasa. Sehingga kami masyarakat Aceh Utara sangat mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Baik, alhamdulillah ya, sebagai konsekuensi hasil daripada kerja cepat ya, saya kira semoga lebih segera pulih kembali. Ngomong-ngomong bahwa tanggal 7, tanggal 6 ya, 6 sampai 9 April ini kan DPRD Kabupaten Aceh Utara bekerjasama dengan Unsurya melaksanakan bintek tentang penguatan tupoksi DPRK Aceh Utara. Nah, setelah dilaksanakan kegiatan itu, bagaimana kira-kira proses penyelenggaraannya yang telah dilaksanakan? Secara umum kami dalam periode 2024-2029 ini adalah bimbingan teknis yang pertama yang sempat dilakukan oleh DPR. Dan kami sangat berterima kasih juga kepada Unsurya sebagai fasilitator dan penyelenggara bintek. Dengan judul ini kami memang sengaja meminta judul ini untuk diberi wawasan terutama terhadap produk hukum dan pemahaman tentang birokrasi pemerintahan. Luar biasa, materi yang disampaikan kepada kami itu memang materi yang benar-benar kami butuhkan. Nah, jadi beberapa narasumber yang menyampaikan, kami merasa kawan-kawan sangat tercerahkan, dan informasi ini akan menjadi penguatan bagi kami memahami seluk-beluk birokrasi pemerintahan, dasar
hukum, dan juga tentunya tentang hal-hal yang kami butuhkan. Ini luar biasa, dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dengan Unsurya, dan kami pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga membutuhkan pendampingan secara menyeluruh dari lembaga-lembaga formal pendidik supaya dalam menjalankan pemerintahan ini benar-benar efektif dan berjalan normal. Baik, terima kasih. Nah, kemudian Bintek kemarin kan tenaga pengajarnya lebih kepada para praktisi praktisi di bidang pemerintahan dan hukum. Kira-kira hasil daripada Bintek ini apakah bisa diimplementasikan di Kabupaten Aceh Utara? Ya, implementasi dalam bentuk yang kami di sini mungkin bukan dalam bentuk teknis, tetapi implementasi dalam bentuk meningkatkan peran pengawasan. Itu sangat penting. Pengawasan dan budgeting. Karena narasumber kemarin dia lebih banyak menyampaikan kepada tahapan penyusunan APBD. Dan itu sangat penting. Kan? Jadi ilmu itu memang sangat penting. Ada beberapa emosi tentang penguatan kelembagaan mengenai dengan memperbaiki ataupun meningkatkan dari tata tertib DPR itu sebagai induk pelaksanaan DPR itu sendiri. Itu merupakan satu masukan, dan juga tentang tahapan penyusunan APBD, tahapan tentang input pokir, SIPD. Ini merupakan informasi-informasi yang sangat bagus dan baik, terutama pada DPR pemula. Dan ini kami sangat merasa bisa diimplementasi dalam bentuk penguasaan untuk menciptakan penguatan untuk terciptanya balansi dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Jadi di Undang-Undang Keistimewaan Aceh itu kan diatur adanya keistimewaan di Aceh ya. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 kan otonomi asimetris, salah satu wujudnya adalah dengan memberikan keistimewaan. Menurut Pak Pimpinan DPRD, bagaimana implementasi keistimewaan di Kabupaten Aceh Utara? Ya, secara undang-undang kami Aceh mendapat dua hak yang dalam bentuk otonomi khusus seluas-luasnya. Ada hak istimewa yang diatur dengan Undang 44 tahun 99 tentang 3 hak istimewa, dan juga ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh 11 nomor 11 tahun 2006. Untuk saat ini implementasi terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh secara menyeluruh sudah dilaksanakan, walau memang ada beberapa hal yang masih belum terimplementasi dengan baik. Artinya masih butuh penyelesaian, ada miskomunikasi, dan juga ada beda penafsiran di beberapa kewenangan, dan tentunya ini merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh kedua pihak, antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi implementasi dalam sektor keistimewaan 3 hak istimewa itu memang sudah dijabarkan. Syariat Islam sudah dijabarkan dengan kanun pokok-pokok syariat Islam, adat sudah ada tentang kanun pelaksanaan adat, dan di Aceh sudah lahir lembaga istimewa dan khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Termasuk Wali Nangro. Wali Nangro, Dinas Daya, MAA, MPU, itu bentuk kekhususan, dan Baitul Mal. Dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Sangat bermanfaat. Jadi, kemudian sebenarnya kita ketahui suatu kebijakan nasional dan bentuk undang-undang PP Perpres itu kan harus ditindaklanjuti oleh daerah, dan seingat saya ada materi tentang pembentukan perda yang di Kabupaten Aceh Utara dikenal dengan kanun. Nah, bagaimana materi yang disampaikan oleh narasumber pada saat Bintek tentang pembentukan produk hukum daerah, khususnya kanun, Pak? Ya, secara umum kami menangkap, saya sebagai Ketua Badan Legislasi di DPR Kabupaten Aceh Utara juga sangat tercerahkan, dan materi-materi yang kami tangkap tadi itu adalah bahwa undang-undang
Republik Indonesia secara hierarki dari mulai konstitusi, undang-undang, peraturan dan sampai ke bawah. Artinya fleksibilitas di undang-undang kita itu sangat bagus. Artinya tidak terpaku pada satu, tidak monoton caranya. Selama itu bisa diterjemahkan dan dicari dasar hukumnya, tentu itu bisa dilaksanakan. Apalagi di wilayah konten lokal. Itu merupakan kreasi hukum yang diberi ruang kepada kami. Dan Aceh juga dengan ada 2 undang-undang yang khusus, 64 dan Undang-Undang 11 tahun 2006, itu merupakan bentuk kreasi yang sangat luas bagi Aceh. Dan itu merupakan satu perbedaan antara provinsi Aceh dengan provinsi yang lain. Jadi kemudian di pasal 236 Undang-Undang 23 2014 itu kan salah satu muatan materi produk hukum daerah, apakah itu perda atau kanun, adalah nilai-nilai lokal. Jadi suatu kebijakan daerah, perda, perkada, termasuk peraturan tatib, peraturan DPRD itu boleh memuat nilai-nilai lokal. Bagaimana implementasi, nilai aktualisasi nilai lokal dalam perda perkada di Kabupaten Aceh Utara? Apakah ini hal yang dianggap baru atau itu sudah ada tapi ini semakin dikuatkan? Dalam sejarah Aceh sebagai sebuah daerah yang pernah mencapai kejayaan di abad 17, 12 sampai 17, sebenarnya Aceh itu dalam hal beberapa aturan ada istilah adat bak potomeruhum hukum bak siakuala itu sudah melekat di Aceh. Ada beberapa hukum positif yang memang sudah dijabarkan dalam kanun Nukta Alam Al-Asyi, jadi dalam sejarah, sehingga kebanyakan para praktisi hukum di Aceh, politisi di Aceh dan juga birokrat di Aceh tentang hukum positif wilayah adat, agama dan beberapa aturan lain secara khusus itu bukan hal baru. Walau terkadang kami baru mengaturnya setelah ada Undang-Undang 11 tahun 2006. Itu baru pasti dan konkret diatur. Dan implementasinya sangat bagus. Misalnya tentang pelaksanaan secara hukum acara jinayah, tentang penegakan syariat, ya kan? Tentang perbankan, perbankan syariah itu sudah berjalan dan diatur secara normal. Walau dalam implementasinya masih ada beberapa kekurangan. Baik. Terus begini, kita juga tidak menutup mata bahwa pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD itu masih ada beberapa hal-hal yang masih menimbulkan beberapa hambatan. Karena itu perlu penguatan. Kira-kira menurut Bapak, hambatan-hambatan apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan, khususnya pelaksanaan 3 pokok fungsi DPRD? Ya, dalam melaksanakan 3 pokok fungsi kami DPR, tentu hambatan itu akan terjadi variasi dan variabelnya akan berbeda dari periode sebelumnya, dari tahun ke tahun itu terjadi perbedaan. Jadi perubahan aturan di tingkat pusat sehingga berimplikasi pada pelaksanaan tugas kami di tingkat bawah itu sudah dipasti. Ya kan? Seiring perubahan rezim di tingkat pusat, terjadi perubahan kebijakan, ya kan? Itu sudah pasti akan ada tantangan dan tantangan yang kami hadapi. Nah, dalam hal melaksanakan 3 pokok fungsi DPR itu, pertama kami yang sering dihadapkan itu pada perubahan peraturan. Katakanlah misalnya terjadi bencana. Dengan terjadi bencana, instruksi dari Mendagri dilakukan penyesuaian. Yang pertama dulu pada saat Prabowo menjabat, ada yang namanya penghematan, efisiensi. Ya kan? Setelah efisiensi terjadi banjir, sekarang ada harmonisasi istilah lainnya terhadap APBD yang sudah ketok palu. Nah, ini bagaimana melakukan pengawasan? Dan juga dalam bentuk dalam bentuk budgeting, pengawasan budgeting. Dan yang paling sangat besar tantangan itu dalam hal melakukan pengawasan implementasi produk hukum yang telah dilahirkan oleh DPR.
kanun terhadap orang. Ya, Itu yang agak susah, melakukan penegakan dan implementasi, melakukan pengawasan. Misalnya kita telah melahirkan kanun A, bagaimana sosialisasi dinas ataupun pemerintah sebagai yang punya leading sektor untuk melaksanakan tugas tersebut, itu yang agak susah melaksanakan pengawasan. Baik, kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 yang namanya proses pembentukan produk hukum itu mulai dari perencanaan sampai kepada sosialisasi dan evaluasi. Memang kalau kita lihat di Permendag 80 2015 ketika sosialisasi rancangan itu adalah domainnya DPRD, tetapi kemudian kalau sudah menjadi produk hukum daerah itu adalah domainnya Pemda, tetapi tidak boleh meninggalkan DPRD. Mengapa? Karena kan DPRD yang ikut membentuk ya, sehingga itu perlu komunikasi yang baik ya antara Pemda dengan DPRD. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan antara Pemda dengan DPRD di Kabupaten Utara? Dalam periode ini kami sangat harmonis. Alhamdulillah. Apalagi bupati kami itu adalah lawan kota kosong kemarin. Oh. Jadi hubungan kami sangat harmonis. Jadi hampir tidak ada oposisi. Kan? Hampir tidak ada. Tetapi nilai kritis kami DPR, bentuk pengawasan kami tetap berjalan. Oke. Ini yang sangat luar biasa. Kami tidak berkurang. Ini sangat luar biasa. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain. Ya, kalau memang Pemda mau maju, itu suka atau tidak suka antara Pemda dengan DPRD harus bersinergi. Karena memang di Undang-Undang Pemda itu kan satu kotak dua isi. Pemerintahan daerah itu adalah isinya kepala daerah dan DPRD. Wah, sangat luar biasa. Semoga ini ditonton berlanjut banyak pihak. Nah, kemudian begini, ngomong-ngomong ini kan sudah tahun 2026 ya, 2026. Ya, secara periodik 5 tahun sekali akan ada pemilu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemilu ke depan, gitu? Khususnya tentu yang terkait dengan nasibnya bapak-bapak semua. Putusan MK gitu ya. Ya, secara pribadi dan kelembagaan mungkin kita tidak bisa mewakili. Tapi secara bentuk pribadi, personality kami sebagai anggota DPR, siapa sih yang tidak mau, ya kan? Tetapi terhadap putusan MK, sebenarnya kami sangat berharap di dalam konteks pemisahan antara pemilu lokal dan pemilu nasional, kami sebagai politisi kelas bawah katakanlah tingkat DPRD, kota, kabupaten, kota, sangat berharap itu memang terjadi pemisahan. Karena selama ini kalau pemilu serentak, konsekuensi yang kami hadapi adalah ketika kami semut bermain di dalam kawanan gajah, tentu kami akan terinjak. Itu istilah bahasa yang kasar mungkin kami gunakan. Tetapi dan juga kami sebagai politisi yang punya elektoral yang mereka berharap sesuatu dari kami. Ketika menyampaikan sesuatu, ketika tidak terjadi pemisahan, tentu ini sangat menyulitkan untuk memisahkan mana yang menjadi program kami, apa yang kami sampaikan, dan secara demokratik kalau kita ingin melakukan kajian lebih dalam, sebenarnya itu pemisahan itu akan lebih baik karena pemilu nasional dan lokal itu dua isu yang berbeda. Walau secara hierarki kita pun tetap tidak boleh terpisah. Jadi barangkali ini satu-satunya universitas. Unsurya itu pernah mengadakan webinar tentang dampak putusan MK nomor 135 ya terhadap status anggota DPRD hasil pemilu 24. Dan ini tentu kami bekerja sama dengan AKASI, ya, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi yang
kemudian sudah kita rumuskan hasilnya, sebenarnya menindaklanjuti putusan MK 135 itu cukup dalam undang-undang pemilu di rekayasa konstitusional di dalam aturan peralihan. Nah, selanjutnya advokasi juga dengan kami telah ke Komisi 2 DPR RI. Tanggapannya juga sudah bagus. Nah, selanjutnya jadi begini, di Unsurya itu ada salah satu program studi unggulan, yaitu perawatan pesawat atau yang dikenal dengan AMTO. Yang ini menurut hemat kami itu sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang yang daerah-daerah yang beberapa pulau. Ya, jadi harapannya kan supaya alumni-alumni itu adalah nanti bisa bekerja di maskapai, syukur bisa menjadi syukur di Aceh itu kan ada beberapa tuh SMK yang ini bukan yang ini, oh iya ada SMK penerbangan kan. Nah, barangkali nanti bisa ini atas, saya minta tanggapannya. Baik, pertama terhadap unsur yang mengangkat isu putusan MK, kami sebenarnya bisa mewakili ini secara kelembagaan DPR di seluruh Indonesia yang DPRD. Sangat berterima kasih terhadap unsur ya, karena berani tampil di depan untuk katakanlah bahasa kasarnya memprovokasi kami untuk untuk memberi dukungan semaksimal mungkin dan terlibat untuk mengadvokasi ya. Ini bahasa slow aja. Jadi tapi kami sangat bangga dan berterima kasih ini. Saya kebetulan salah satu narasumbernya dan saya membawakan mata kuliah ilmu dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya tidak sulit itu, dan semua ini tidak lepas dari kepiawaian Bapak Rektor ya. Karena dan Bapak Dekan otomatis. Karena begini, ini kan kajian ilmiah ya. Kajian ilmiah itu kita tidak terikat oleh hal-hal praktis ya. Semata-mata murni ini adalah kegiatan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan maupun aspek peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana tanggapannya yang dari jurusan AMTO tadi? Secara konteks keacehan, sebenarnya apalagi di pembukaan BIMTEK kita kemarin yang hadir adalah rektor. Pak Rektor yang matang dan lanut. Iya, yang beliau juga penggagas SMK penerbangan di Aceh. Sama Pak Irwandi gubernur dulu. Iya. Sudah sewajarnya sebenarnya SMK penerbangan bekerja sama dengan unsur ya. Karena ada relevansi. Di sana SMK penerbangan, di sini juga ada jurusan tentang penerbangan. Iya, betul. Dan ini kalau kami nanti ke Aceh ke tingkat provinsi nanti akan mendorong terhadap pemerintah Aceh untuk bisa melakukan MOU kerjasama. Iya. Oke. Dan kami sangat berharap SMK penerbangan di Aceh itu dilihat, dibantu, apalagi ini memang ada sekolah dirgantara. Anak-anak kami di sana itu sangat luar biasa. Mereka walaupun dalam tempat ada beberapa fasilitas di sana yang cukup bagus, dibantu oleh pemerintah pusat, dibantu oleh NGO waktu itu, yang sampai saat ini belum bisa difungsikan. Jadi ini sangat perlu. Dan juga ada pesawat kecil untuk belajar sudah ada hanggarnya, sudah dibangun bersama. Tapi ada beberapa fasilitas yang cukup bagus. Entah kenapa belum bisa dilakukan pembelajaran, saya juga kurang tahu dulu, tapi waktu saya masih di DPR Aceh. Sekarang saya mungkin informasinya terbatas, tapi kami berharap Unsurya dan Aceh melalui SMK penerbangannya dapat melakukan kerjasama. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian ya wawancara kami dengan pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Utara, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Badan Pembentukan Perda dan anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara
saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali bisa kita sambung lagi dalam acara Bintek-Bintek Dewan yang lainnya, sehingga kita bisa ngobrol bersama di tempat ini ya, dan ya agak santai begitu, santai, serius tapi santai dan sangat mengena. Saya kira demikian, sekali lagi